Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqan nas bisuratin mukhtalifah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. الآية. وقال الله تعالى في آية أخرى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. Jamaah sekalian, penghuni Masjid Al-Bayan yang insyaallah akan Allah berikan lisensi untuk kita masuk dalam surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada hari yang berbahagia ini, tema yang diberikan kepada kami adalah taubat dan muhasabah diri. Kita berawal dari yang disampaikan oleh Bapak moderator tadinya. Manusia ini diciptakan oleh Allah, diberikan akal dan diberikan hawa nafsu. Malaikat tidak salah, itu sebuah kewajaran. Kenapa? Karena malaikat tidak diembankan nafsu dalam kehidupan mereka. Binatang sering kita dapatkan bahwa binatang itu salah, arogan, tidak tahu menau. Wajar, karena binatang diberikan nafsu, tidak dibebankan akal. Kalau manusia, itulah kelebihan sosok manusia, diberikan nafsu yang mana akan mampu mengantarkan kita ke lembah kejahatan, akan mampu mengantarkan kita ke lembah kemaksiatan. Namun Allah titipkan akal sebagai pengimbang. Orang yang mampu mengontrol dan memanage akalnya, hatinya, akan mampu mengalahkan nafsu, sehingga terwujudlah seorang manusia insan pilihan yang paling mulia. Itulah Nabi kita bersama, Nabi Muhammad. Artinya dengan nafsu ini akan mengantarkan seseorang untuk mengerjakan kesalahan. Wajar, karena nafsu itu kawan setan, dan nafsu itu tidak bisa dibunuh, nafsu itu tidak bisa dihilangkan, namun nafsu itu bisa dijinakkan dengan beberapa etape dan konsep. Yang kedua, Allah berikan akal. Orang yang mengedepankan akal ini akan bisa mencapai titik tertinggi dalam dunia ini, dari peradaban kehidupan manusia, mulai dari Nabi Adam sampai di yaumil qiyamah nantinya. Baik itu manusia, jin, malaikat, tumbuh-tumbuhan, semua makhluk yang ada dalam dunia ini, yang paling mulia adalah manusia yang diberi nama dengan Muhammad. Kenapa kemuliaan itu beliau dapatkan? Karena beliau mengaktualisasikan akal di depan, nafsu tinggal di belakang. Nafsu pun bisa diakomodir menjadi nafsu mutmainnah. Dari nafsu lawwamah, nafsu amarah hilang, berubah menjadi nafsu mutmainnah. Kronologis penciptaan manusia diberikan akal dan dibebankan nafsu, pastilah sesekali kita melakukan kesalahan. Tadi dia jamin pak, mesuronyo tanyo tadeng di Masjid Al-Bayan. Bahasa Aceh ngerti? Ngerti bahasa Aceh? Jir bah? Agak dikerek-kerek. Tidak ada orang yang mampu menjamin dirinya tidak pernah melakukan kesalahan. Kenapa? Karena sesekali kita mengedepankan hawa nafsu. Dan tidak ada seseorang yang mampu menjamin bahwa saya tidak pernah melakukan kebaikan. Artinya kejahatan pun kadangkala tanpa tersengaja.
Kebaikan pun kita manusia ini pernah melakukannya, walaupun kan sering kita lihat orang-orang yang notabene yang bukan berKTP Islam saja bisa melakukan kebaikan. Itu saat mereka menggunakan akal. Maka wajar kalau manusia ini kadangkala salah, silap, kalimatnya kurang senonoh, etikanya kurang bijak, attitude-nya tidak bermoral. Itu wajar karena manusia diberikan akal dan dibebankan nafsu. Hari ini apa? Kemarin kami lihat sebuah video yang dibagikan oleh AWT Aceh World Time. Anak perempuan pulang dari pengajian, datang seseorang ugal-ugalan, geng motor, ditusuk, meninggal dunia di luar Aceh, tapi masih di Indonesia. Kenapa kebiadaban itu bisa terjadi dan bisa dilakukan? Karena sudah diakomodir tubuhnya, jiwanya, pemikirannya dengan hawa nafsu. Hawa nafsu yang bagaimana? Itulah nafsu lawwamah, nafsu amarah, bukanlah nafsu mutmainnah. Maka karena konsep diciptakan manusia oleh Allah punya salah. Lalu Ustadz, siapa saja yang salah, yang pernah melakukan salah? Sebagaimana disampaikan oleh Bapak tadi, bahwa Nabi Adam pernah salah. Berapa kali Nabi Adam salah? Sekali. Apa kesalahan beliau? Makan buah khuldi. Apa konsekuensi yang diberikan oleh Allah Ta'ala? Sanksi yang diberikan oleh Allah Ta'ala? Dikeluarkan dari surga. Berapa banyak kesalahan yang kita buat? Berapa banyak ibadah yang kita lakukan? Berapa banyak sujud kita menempel di sajadah? Kita mengharap masuk surga. Nabi Adam satu kesalahan dikeluarkan dari surga. Kita yang banyak salah, yang banyak silap, pengen masuk dalam surga. Logikanya dapat. Inilah perlu kita muhasabah diri. Karena hakikat manusia dijadikan oleh Allah Ta'ala, diberikan akal dan diberikan nafsu. Pastilah kita akan salah sesekali. Namun dalam kehidupan ini jangan kita kejar surga, kejarlah ridha Allah. Firman Allah dalam Al-Quran untuk menanggapi kesalahan yang kita lakukan. Anjuran Allah kepada orang-orang yang beriman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, apa makna iman? Dalam Hasyiah Sawi dijelaskan bahwa ittisafu bil iman. Orang-orang yang sudah berwasaf, bersifat dengan iman, percaya terhadap apapun yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dengan lidahnya, dengan hatinya, dan dengan anggota tubuhnya. Orang tersebut yang mendapatkan panggilan dari Allah, tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Apa definisi taubat dan bagaimana cara-cara taubat? Ada 3 syarat untuk memenuhi kalimat taubat nasuha. Yang pertama, wa'lam anna taubata mimma la yata'allaqu bihi haqqul adli adamiyyi laha syurutun salasah. Ada 3 syarat yang perlu kita penuhi sehingga kita termasuk dalam kategori orang yang taubat nasuha. Dalam referensinya mana saja Ustaz? Tafsir Jalalain, tafsir Hasyiah Sawi, tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi yang kami baca beberapa waktu yang lalu setelah diberikan tema ini. Apa yang disampaikan? Syarat yang pertama, ayyaqlu'a anil ma'asi fil hali. Saat kita berbuat salah, melakukan kesalahan secara spontanitas, kita sadar berhenti untuk melakukan kemaksiatan itu. Namun yang terjadi dalam kehidupan kita sekarang bagaimana? Kele dekalan Pak. Adik-adik yang muda-muda, kita yang muda-muda. Ayo jangan pacaran misalkan, disampaikan oleh dosen. Oh nggak apa-apa, nanti saat sudah nikah saya taubat. Itu dalam definisi taubat nasuha salah. Kita melakukan kemaksiatan, ada orang yang tegur, berhenti untuk melakukan kemaksiatan. Kapan? Secara spontan waktu itu. Kalau masih punya angan-angan nyoba hudip dia metruh 60 letun tu baru taubat. Kena ada kala orang nyoba te perkahwin tu baru taubat. Waktu kalau perkahwin golom duh masjid ataupun yang muda-muda
sebelum mau menikah, belum kenal dengan Pak KUA, itu nggak hadir ke masjid, nggak pernah sujud, nggak pernah nongol. Giliran sudah dekat sama calon mertuanya, giliran surah punya calonnya, sudah cukup mayamnya ataupun mahramnya ataupun jelame bahasa Aceh, sudah cukup. Waktu itu baru Pak Ustadz, baru senyum-senyum dengan Ustadz di masjid. Kenapa? Ada misi di belakangnya. Apakah itu termasuk dalam taubat? Tidak. Definisi taubat, syarat yang pertama, keluar daripada kemaksiatan secara spontan, langsung, tidak menunggu waktu. Karena ada nanti tengah mabuk-mabukan, apalagi di tempat kita banyak yang hisap ganja ataupun narkoba. Kalau ingin taubat secara langsung, saat ada orang yang menyampaikan berhenti untuk melakukan maksiat, yaitu menghirup sabu-sabu, secara langsung kita tinggalkan hal tersebut. Itu sudah memenuhi salah satu syarat daripada taubat nasuha. Yang pertama. Yang kedua, wa ayyandima ala ma fa'alahu, menyesal dengan sebenar-benarnya terhadap kesalahan yang pernah kita kerjakan. Ini yang menjadi permasalahan dalam kehidupan hari-hari yang kita lalui. Banyak kawan-kawan kita, dia pernah melakukan kesalahan dulunya. Sekarang, aku dulu sangat jahat, aku dulu preman. Dia umbar-umbarkan ke khalayak ramai dengan kebanggaan. Itu bukan menyesal. Orang yang menyesal terhadap kesalahannya, saat ada orang yang menyebutkan kamu jahat dulunya, gemetar tubuhnya, menetes air matanya. Itu baru namanya dengan menyesal. Orangnya wate pegah kemaksiatan, hai ike urung pelih jemun. Pegah wago. Hai gupuk mabuk jemun, mujudi jemun, perkarui nanggop jemun. Ya wate nak yo gop yang lain supaya orang lain takut. Apakah itu termasuk dalam kategori menyesal? Tidak. Orang yang melakukan kesalahan, bermuhasabah diri dalam pikirannya untuk meningkatkan ketakwaannya kepada Allah, keimanannya kepada Allah, bukan untuk diumbar-umbar di khalayak ramai. Akulah orang yang paling jahat dulunya, sekarang sudah hijrah. Di situ masuk setan. Sampaikan kepada kawan-kawan, dulu kita orang yang melakukan kemaksiatan, bilang bahwa kita preman dulunya. Itu bukan menyesal. Orang yang menyesal dari kesalahan adalah orang yang saat dikemukakan kesalahan oleh orang lain ataupun teringat oleh dirinya sendiri, menetes air matanya, baik di sepertiga malam, dalam keheningan. Itu baru termasuk dalam kategori menyesal. Bagaimana misalkan kita lakukan sebuah kesalahan ataupun penyesalan, kita melakukan kejahatan terhadap saudara kita, tiba-tiba kita menyesal, pasti kalau berjumpa dengan dia kita merasa tidak enak. Begitulah penyesalan yang dimaksud dari taubat nasuha. Namun sekarang orang pakai story saja, ayo hijrah bersama, say no to drug, ataupun diuraikan di bawahnya dulu menjadi sebuah kebanggaan. Itu tidak termasuk dalam kategori syarat taubat. Yang kedua, yang terakhir, ini yang paling penting, wa ayyazima ala annahu la ya'udu wa in kana muta'allikatun bihaqqi adami. Apa yang ketiga? Kita berjanji, bercita-cita, berangan-angan saat taubat tidak akan pernah kembali kepada dosa masa lalu. Nyokuci taubat julian tidak ulum. Sudah kita mabuk. Hari ini yang banyak kejadian di kalangan remaja dan pemuda mahasiswa, hubungan antar sesama itu tidak ada batas. Semoga di Poltek para pemuda-pemudanya taat, tidak ada yang pacaran di luar batas. Kalau ada 1, 2, 3, kalau kita hitung banyak juga. Tapi itu perihal yang tidak baik, tidak bagus. Yang perempuan, yang bagusnya bagaimana? Kalau ada orang-orang yang ingin mengotori mahkota kalian, baik secara moral dengan diajak jalin hubungan tanpa status, bukan untuk dijadikan sebagai orang yang halal, apa yang kalian jawab? Bang, bek ni sentuh lung. Bang, bek ni melung. Segala menerempok dengan ayah lung. Itu perempuan dan lelaki yang baik, bukan orang yang
melakukan kesalahan, tapi saat taubat, taubat manipulasi. Di depan orang ramai ikrar taubat, tapi besok ada rencana untuk melakukan kembali. Itu tidak termasuk dalam kategori taubat. Maka tiga hal tersebut harus dipenuhi apabila sudah kita lakukan kesalahan sebelumnya. Ada di sini yang belum pernah melakukan kesalahan? Semuanya kita punya salah, kecuali Nabi Muhammad. Yang tidak pernah melakukan kesalahan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah ditimpakan dengan sebuah kesalahan. Beliau tidak pernah melakukan kemaksiatan. Dalam tafsir ini dijelaskan bahwa dalam sebuah riwayat lima warada, apa Nabi berpesan? Ya ayuhan nasu tubu ilallahi, taubatlah kepada Allah. Fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Aku taubat kepada Allah setiap harinya 100 kali. Nabi Muhammad tidak pernah bersalah, tapi beliau taubat kepada Allah 100 kali. Dilanjutkan dalam hadisnya, wa fi riwayatin inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aksara min sab'ina. Beliau mengucapkan istighfar kepada Allah dalam sehari itu lebih banyak daripada 70 kali. Siapa Nabi Muhammad yang dijamin surga? Tidak dimasukkan orang lain dalam surga sebelum beliau melangkahkan kaki dalam surga, tetapi beliau mengucapkan istighfar kepada Allah 70 kali. Taubat kepada Allah 100 kali. Apa yang beliau harap? Apakah ingin diampunkan dosa oleh Allah Ta'ala? Bukan. Karena saking tawaduknya menganggap dirinya sebagai hamba Allah. Bagaimana lagi kita yang ibadah kita jarang, kitab kita tidak punya, jaminan surga belum tentu, Al-Quran bukan milik kita, dan kita belum pasti dijadikan sebagai umatnya Nabi di yaumil qiyamah dengan kondisi kita di akhir zaman ini. Tapi hari ini kita enggan untuk beristighfar dan taubat kepada Allah. Berapa kali setelah solat kita ucapkan istighfar? 5 waktu adakah kita ucapkan istighfar 3 kali dalam setiap waktu solat kita? Ataukah kita adalah pribadi-pribadi yang setelah salam langsung angkat pantat keluar dari tempat ibadah? Nabi saja yang tidak pernah melakukan salah, beliau taubat 100 kali dan mengucapkan istighfar lebih banyak daripada 70 kali. Maka kita sebagai pengikutnya, umatnya, hamba Allah di akhir zaman, semestinya taubat lebih banyak daripada Nabi Muhammad. Ada sebuah cerita, ini untuk menggugah saja, tapi ini cerita beneran. Masa Nabi Allah Musa, kenal dengan Nabi Musa? Adik-adik sebelah sini kenal dengan Nabi Musa? Kapan jumpanya? Oh, kenal dari cerita yang disampaikan dalam Al-Quran dan kitab biar nggak terlalu tegang. Ini yang pakai baju biru dinas di mana nih? Jurusan apa? Mesin. Kalau orang mesin nggak sibuk dengan cewek-cewek ya, asik dengan baut, dengan obeng, dengan tang, ya kan? Nggak boleh pacar-pacaran, nggak boleh buat maksiat, ya kan? Yang sebelah sini nggak pakai baju, jurusan apa ini? Bebas. Atau dosen semua sebelah sini? Insya Allah. Dah. Lanjut. Pada zaman Nabi Allah Musa, ada seseorang manusia yang sangat bejat. Bagaimana bejatnya, Ustaz? Beliau membunuh orang berjumlah 99. Adum dulu pohon 99 ditebas kepalanya. Kira-kira satu orang saja yang kita bunuh secara sengaja, kita berhutang, kalau tidak diampunkan maka nyawa kita berhak dimiliki oleh orang yang kita ahli waris orang yang kita bunuh. Tapi beliau sudah membunuh manusia 90 orang. Beliau ingin taubat, datang ke tempat seorang ulama. Beliau menanyakan, beliau ceritakan kronologisnya, saya ingin taubat, namun kesalahan yang saya kerjakan adalah sudah membunuh 99 orang. Apakah saya akan diampunkan dosa oleh Allah Ta'ala? Karena ulama ini orang yang agak potong kompas, beliau menjawab, oh kalau seperti itu kesalahan yang Anda lakukan jauh panggang dari api, engkau tidak akan dimaafkan oleh Allah Ta'ala.
Tanpa pikir-pikir panjang, si pemuda tadi diambil pedang, ditebas kembali kepala ulama tadi. Akhirnya lengkap 100 orang. Beliau datang ke ulama yang lain. Beliau berjumpa dengan seorang ulama ahli tasawuf dan akhlak. Beliau tanyakan, saya sudah membunuh 100 orang manusia. Hari ini saya ingin taubat nasuha. Namun satu pertanyaan sebelum saya taubat, akankah dosa saya diampunkan oleh Allah Ta'ala? Dijawab oleh ulama tadi, kalau engkau datang ke hadapan Allah meminta taubat dengan sebenar-benarnya, Allah Ghafurur Rahim, Allah akan mengampuni semua dosa hamba. Seketika beliau taubat, namun satu syarat yang disuguhkan oleh ulama tadi, engkau harus meninggalkan tempatmu, karena disitulah puncak kemaksiatan yang mempengaruhi psikologi dirimu untuk melakukan kejahatan kembali. Hijrah dia. Jadi syarat yang ditawarkan oleh ulama tadi dia penuhi, karena ulama tadi menyampaikan bahwa Allah akan mengampuni dosanya. Dia hijrah, dalam perjalanan tiba-tiba di pertengahan perjalanan, katakanlah dari Poltek ke Luxmawe. Nah, itu kalau pertengahan di mana? Di kandang. Nah, katakanlah di kandang, pertengahan. Sampai di pertengahan, tiba-tiba Allah berkehendak dia meninggal dunia. Debat antara malaikat Rahman dan malaikat Azab. Malaikat Rahman berkata, dia merupakan penghuni surga. Malaikat Azab berkata, enggak, dia adalah penghuni neraka. Kenapa? Karena belum sempat untuk ibadah. Dia dalam proses perjalanan untuk hijrah, belum taubat, belum sempat sampai ke tempat yang dia hijrah. Debat antara dua malaikat. Tiba-tiba datang malaikat penengah. Coba kita ukur sesuai dengan perintah Allah Ta'ala, coba kita ukur bagaimana jarak tempuh yang dilakukan oleh pemuda tadi. Setelah diukur, hanya lebih ke tempat hijrah, ke tempat kebaikan 1 hasta. Akhirnya disampaikan oleh malaikat, berarti dia menjadi penghuni surga. Ada lagi seorang sahabat yang masuk Islam, belum sampai durasi waktunya 24 jam. Dia ahli perang, ikut berperang bersama Nabi Muhammad. Tiba-tiba dalam perang dia meminta kepada Rasul ataupun berkata, sudahkah bisa saya solat? Nabi menjawab, engkau belum sampai waktunya. Kita berperang dulu, kalau kelar dari peperangan ini, engkau akan kuajarkan solat, baru engkau laksanakan solat. Allah berkata lain, belum sempat selesai perang, dia gugur di medan perang. Nabi berdiri. Inilah manusia yang belum menggunakan keningnya untuk sujud kepada Allah, tapi dijamin surga. Maka dari kronologis perjalanan tadi, bukan surga yang menjadi tujuan utama kita dari taubat yang kita lakukan, tapi dari taubat yang kita lakukan adalah upaya untuk mendapatkan ridha Allah. Kalau orang yang sudah mendapatkan cinta seseorang, kira-kira bagaimana? Mesurung drone, jatuh cinta kepada seseorang, itu apapun yang dia suruh lakukan, yang dia minta akan kita penuhi. Dalam petir, mendung, hujan deras, disampaikan oleh si perempuan, bang, tolong bawa burger 1 bang ke kos-kosanku. Kalau kita sudah cinta, tidak nampak mendung, tidak nampak geledek, hana ada redup, hana ada hujan, kita pergi untuk memberikan 1 kotak burger. Kenapa? Karena cinta. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mendapatkan ridha Allah, Allah akan memberikan ihsan kepada kita. Senantiasa kita berada dalam koridor yang ditentukan oleh Allah. Maka hari ini kita harus sadar bahwa kita adalah manusia yang ditimpakan dengan 2 hal, baik dan benar. Setiap waktu kita akan memilih 2 hal tersebut, yang baik dan yang benar, yang salah dan yang ma'ruf dan yang mungkar. Orang-orang yang mengedepankan akal akan memilih sektor kebaikan. Orang-orang yang mengedepankan nafsu akan memilih sektor kesalahan. Saat kita memilih sektor kesalahan, maka disitulah kita lakukan taubat dalam sehari semalam lebih banyak daripada taubatnya Nabi Muhammad. Semoga pada hari yang berbahagia ini
semuanya kita akan menjadi orang yang taubat kepada Allah. Yang selanjutnya, Ustadz, taubat itu apakah harus kita proklamirkan, harus kita narasikan di depan khalayak ramai? Tidak. Taubat itu hubungan antara kita dengan Allah. Taubat itu tidak perlu disuarakan di khalayak ramai, dan belum tentu orang yang berkoar-koar bahwa aku sudah taubat, dia sudah taubat nasuha. Ada seseorang pada zaman Nabi Musa juga. Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Rabb, hilangkan kemarau yang panjang ini, turunkan hujan kepada kami. Kami sudah sangat gersang, kami sudah sangat gerah, kami sudah sangat krisis, kami sudah sangat lapar, kami sudah sangat dahaga. Nabi Musa mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi Musa berdoa, tidak kunjung datang hujan. Kenapa? Karena ada di antara salah satu dari umatnya Nabi Musa yang masih belum taubat. Saat itu datang berita kepada Nabi Musa bahwa ada seseorang di antara umatku, kata Allah, yang belum taubat. Tiba-tiba seseorang yang belum taubat tadi tersentak hatinya. Beliau berkata, ya Rabb, kalau karena aku dan karena diriku engkau tidak memberikan rahmat kepada seluruh orang yang ada di sini, maka hari ini aku taubat nasuha. Aku berjanji tidak akan kembali kepada dosa masa lalu. Seketika warna langit berubah menjadi mendung, turun hujan, walaupun orang yang taubat tadi tidak memproklamator dirinya sebagai orang yang taubat, tidak mendeklarasi dirinya sebagai orang yang taubat. Di sini kita bisa mengambil pesan bahwa taubat itu adalah hubungan kita dengan Allah. Belum tentu orang yang menampakkan ibadah di masjid itu orang yang taubat. Belum tentu ustadz yang hari ini kalian lihat bisa saja orang yang terbaik. Belum tentu orang yang tidak pakai peci itu orang jahat. Belum tentu orang-orang yang berada di Poltek ini bukan instansi Islam, tapi instansi yang umum, akan lebih jahat dibandingkan orang-orang yang berada di institusi Islam. Tidak. Yang menjadi pembeda di hadapan Allah bukan warna kulit kita, namun ketakwaan yang ada dalam hati kita. Maka taubatlah, tidak perlu menunggu waktu lama, secara langsung. Yang penting 3 hal tadi harus kita penuhi. Yang pertama, taubat dari kesalahan secara langsung. Yang kedua, kita menyesal terhadap apa yang sudah kita lakukan. Yang ketiga, bercita-cita tidak akan kembalikan. Dilebihkan satu lagi dalam pendapat Imam As-Suyuti, kalau menyangkut dengan hak anak Adam, kita pernah mencuri harta orang, kita pernah korupsi harta orang, kita pernah jahil terhadap tetangga, kita pernah merusak barang orang, itu harus dikembalikan ataupun dipenuhi hak yang menyangkut dengan manusia. Karena Allah tidak bisa memberikan maaf kalau itu menyangkut dengan manusia. Kita lukai binatang ternak orang, Allah tidak bisa memberikan ampunan kepada kita kalau tidak diberikan ampunan oleh pemilik binatang tersebut. Merusak harta orang, kereta, mobil ataupun yang lainnya, mencuri harta orang, Allah tidak bisa memberikan ampunan sebelum pemilik harta tersebut memberikan ampunan kepada kita. Maka saat orang yang kesalahannya menyangkut dengan manusia lainnya, caranya bagaimana? Datang baik-baik, minta maaf, baru termasuk dalam kategori kita adalah orang yang taubat nasuha. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita kembalikan kepada moderator Bapak, yang insya Allah akan dibuka sesi tanya jawab. Jangan payah-payah. Kalau payah mungkin tidak ada jawaban. Kalau bisa dijawab akan kami jawab. Kalau tidak bisa dijawab akan kami pending, kami jawab via WA nantinya. Disilakan.